Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Warga pesisir pantai di Bandar Lampung terdampak banjirop. Masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya yang tinggal di pesisir pantai Teluk Lampung, diminta untuk mewaspadai potensi banjirop atau banjir pesisir. Air laut menerjang pemukiman dan fasilitas umum di 2 hari ini sejak Senin 16 Mei 2022 kemarin. Ketinggian air bahkan mencapai sepinggang orang dewasa atau dalam hitungan matematika mencapai lebih kurang 1 meter. Naiknya air secara umum naik di pagi hari dan mulai surut 3 jam kemudian. Keadaan itu terjadi di hampir setiap kawasan pemukiman masyarakat di pesisir Bandar Lampung seperti Pulau Pasaran, Sukaraja, Gudang Lelang, dan sebagian pesisir di daerah Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Berdasarkan pantauan, fenomena naiknya air laut hingga ke daratan ini cukup memberi dampak kepada masyarakat. Mulai dari tergenangnya beberapa pemukiman penduduk yang dekat dengan garis air laut, terbatasnya mobilitas hingga hadirnya potensi sumber penyakit. Fauzan, warga lokal yang beraktivitas di Pulau Pasaran, mengaku banyak warga yang sebenarnya sudah menghadirkan persiapan dini. Pasalnya banjirop sudah menjadi fenomena alam yang rutin masyarakat pesisir Bandar Lampung terima. Namun kali ini banjirop yang terjadi cukup besar, sehingga banyak masyarakat Pulau Pasaran terkendala dalam aktivitas hariannya. Kelanjutannya, banyak masyarakat yang menggunakan beragam alternatif tindakan untuk menghindari genangan banjirop. Sementara stasiun BMKG Panjang memperkirakan potensi banjirop akan berlangsung hingga Kamis 19 Mei 2022. Di mana fenomena alam itu sudah terjadi pada setiap harinya sejak Senin 16 Mei 2022 kemarin. Potensi itu besar kemungkinan terjadi di setiap pesisir Bandar Lampung. Menurutnya, penyebab banjirop dikarenakan fase perige atau jarak terdekat bumi bulan serta faktor meteorologis lainnya. Berita selanjutnya, satu mobil Toyota Innova terbakar di gerbang tol Lampung, Kota Baru. Satu unit mobil terbakar di gerbang tol Lampung Itera, Kota Baru pada Minggu 15 Mei 2022, sekira pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Mobil yang terbakar jenis Toyota Innova dengan plat nomor kendaraan BE1574GT. Branch Manager Ruas Tol Bakter Hanung Hanindito dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi lapangan, kendaraan Toyota Innova melaju menuju gardu masuk gerbang tol Itera, Kota Baru. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan sempat mengeluarkan suara di bagian mesin. Kemudian saat kendaraan hendak berhenti di dekat gardu entrance, kendaraan tersebut mengeluarkan asap kemudian mengeluarkan api pada bagian mesin dan terbakar. Posisi akhir kendaraan normal di gardu entrance menghadap selatan. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa. Hanung menyatakan, kejadian ini tidak berdampak pada arus lalu lintas di jalan tol serta telah ditangani oleh Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya selaku pengelola ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. Hanung menambahkan, pihak Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, yakni berkendara di kecepatan maksimal 80 km per jam, mengecek kondisi kendaraan sebelum mengemudi. Berita selanjutnya, salah injak pedal, sebuah mobil alami kecelakaan tunggal di bypass Bandar Lampung. Mobil Nissan Juke berwarna merah dengan nomor polisi BE2927YE mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta Bypass, Waikadis Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dalam kecelakaan tunggal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja
mobil yang ditumpangi mengalami kerusakan cukup parah. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Mei 2022 sekira pukul 12:53 waktu Indonesia Barat, sempat terekam kamera CCTV warga. Dari rekaman CCTV terekam jelas detik-detik mobil Juke berwarna merah terbalik setelah menabrak pondasi rumah warga yang sedang dalam proses pengerjaan. Setelah menabrak pondasi tersebut, Nissan Juke yang dikemudikan seorang pria ini terjun bebas ke sisi kiri jalan. Mobil tersebut terjungkal dengan posisi terbalik di mana atap mobil menyentuh tanah. Warga sekitar yakni Dedi mengatakan mobil tersebut awalnya melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang. Pada saat di tempat kejadian, mobil tersebut mengurangi kecepatan karena ada pengerjaan SPAM. Namun diduga salah injak pedal rem. Mobil yang berisikan 2 orang pria ini bukannya berhenti, malah mobil yang tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi itu akhirnya menabrak pondasi rumah warga. Selanjutnya mobil itu terguling dan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung mendekati mobil yang terbalik itu. Menurut Dedi, pengemudi dan 1 orang penumpang Juke awalnya tidak bisa keluar dalam posisi mobil terbalik. Selanjutnya warga menggulingkan mobil tersebut ke posisi semula. Akhirnya pengemudi dan penumpang bisa keluar dengan selamat. Berita selanjutnya, seorang karyawan Indomaret gasak uang dalam brankas hingga 50 juta rupiah. Seorang oknum karyawan Indomaret di Bandar Lampung terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Pria berinisial PA berusia 24 tahun tersebut diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. PA nekat menguras isi brankas minimarket tempat dirinya bekerja di daerah Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, pihak minimarket mengalami kerugian material. Pasalnya PA menggondol uang di dalam brankas sebanyak 50 juta rupiah. Kini pelaku yang tercatat sebagai warga Garuntang Bumi Waras, Bandar Lampung mendekam di ruang tahanan Mapolsek Tanjung Karang Barat. Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Sandi Galih Putra menjelaskan perbuatan tersangka dilakukan pada Selasa 3 Mei 2022 malam. PA merupakan karyawan Indomaret ini bertugas sebagai merchandise pemegang shift dan mengurus barang-barang promosi serta mengurus uang hasil penjualan toko untuk disetorkan. Menurutnya aksi tersebut dilakukan saat pelaku sedang menjaga toko Indomaret. Pelaku langsung kabur setelah mengambil uang tersebut. Pihak toko lalu membuat laporan ke Polsek atas dugaan penggelapan dalam jabatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polsek Tanjung Karang Barat langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya, diketahui bahwa pelaku sudah kabur ke Pulau Jawa. Sandi menjelaskan, pelaku diamankan saat sedang berada di persembahkannya di Bitung Cikupa, Kampung Cerewet, Tangerang. Adapun pengakuan tersangka, Sandi, uang yang dibawa kabur tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Antara lain, uang tersebut telah dibelikan oleh tersangka berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario. Saat ini motor yang dibeli dengan uang haram itu sudah diamankan sebagai barang bukti. Sandi menegaskan, tersangka akan dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Berita selanjutnya, seorang pemuda tega lakukan tindak asusila kepada anak di bawah umur. Seorang pemuda berinisial J berusia 20 tahun yang merupakan warga Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, harus berurusan dengan pihak kepolisian usai melakukan tindak asusila kepada LS yang masih berusia 5 tahun. Perbuatan tersebut dilakukannya di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 14 Mei 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Palas Ibtu Edi Suwandi mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin membenarkan peristiwa tersebut. Pada Sabtu 14 Mei 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, pelaku datang ke rumah orang tua korban dengan tujuan untuk berkunjung.
Pelaku sebelumnya memang sering main ke rumah orang tua korban yang masih ada hubungan saudara. Lalu pada saat kejadian, orang tua korban pergi ke sawah untuk menjemput istrinya dan menitipkan korban yang saat itu sedang tiduran menonton TV di ruang keluarga kepada pelaku. Pada saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Tak lama berselang, orang tua korban pun datang. Kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan korban di depan TV. Pada sore hari sekira pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, korban mengeluhkan sakit dan menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas. Edi mengatakan berdasarkan laporan orang tua korban, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku. Kemudian pelaku berhasil diamankan. Dan setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindak asusila kepada korban. Edi mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Palas. Pasal yang disangkakan kepada pelaku yakni pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berita selanjutnya, pelaku pencurian ponsel diamuk massa usai ketahuan saat lancarkan aksinya. Polisi dan warga Dente Teladas berhasil mengamankan pelaku pencurian bedeng di PT Indo Lampung Perkasa, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kapolsek Dente Teladas Ibtu Eman Supriyatna menjelaskan, adapun kronologis pencurian bermula saat korban sedang terlelap tidur di bedeng miliknya. Melihat korban istirahat, pelaku masuk ke dalam bedeng dengan mencuri ponsel dengan merek Oppo A15 berwarna hitam putih. Belum juga selesai melancarkan aksinya, korban terbangun dan melihat pelaku berada di dalam bedeng. Tahu dirinya sudah kepergok, pelaku melarikan diri sambil membawa ponsel curian yang sudah ia ambil di bedeng. Akibatnya, pelaku berhasil ditangkap hingga sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Beruntung petugas cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Dente Teladas untuk diamankan. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti yang disita dari pelaku, yakni berupa ponsel merek Oppo A15 berwarna hitam putih, handphone merek Evercross, dan senjata tajam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.